Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah wa ummahati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmatnya dan nikmatnya yang tak terhingga, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mempelajari bahasanya Al-Quran, bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya mempermudah kita untuk bisa memahami syariatnya, mempelajari dan memahami apa yang dicintainya, memahami dan mempelajari apa yang dibencinya, sehingga kita mengetahui jalur hidup kita untuk apa di dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita yang mengaku dirinya manusia, yang tidak mengaku dirinya manusia, Allah vonis mereka seperti binatang. Mereka adalah orang-orang yang menentang syariat, lalai dari peringatannya, memalingkan diri dari apa yang menjadi ketaatannya. Maka dari itulah apa yang Allah syariatkan untuk bisa mempermudah syariat tersebut dipelajari dengan mempelajari bahasanya. Bahasa lugatu ahlil jannah, bahasa penghuni surga, bahasa yang memudahkan kita untuk bisa menjalankan syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tujuan dari kehidupan kita, dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ibadah dari kata abada, ya'budu. Bagaimana kita mengesahkan dalam setiap peribadatan yang disyariatkan oleh Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terlebih akan mendekati dan berjumpa dengan tamu yang istimewa, tamu yang penuh di dalamnya keberkahan, tamu yang dihormati oleh seluruh para sahabat serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syahru Ramadan. Marhaban ya Ramadan wa ahlan wa sahlan ya fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah atas izin Allah kita bisa memahami nanti ya di bulan Ramadan tentang bagaimana mengimplementasikan ilmu bahasa Arab di bulan Ramadan dengan mempelajari
sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah ini kita akan share kitab PDF-nya. Ummahat nanti bisa baca-baca menggunakan bahasa Arab. Insya Allah kita akan bahas ya di pertemuan yang akan datang dengan pembahasan yang menarik ya. Baik. Alhamdulillah atas izin Allah wa min fadlillah, atas keutamaan yang Allah berikan kepada kita diberikan kesempatan untuk belajar di pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha pada halaman 37 fi safhati sab'ah wa thalathun. Ya, iftahna jami'an, bisa dibuka kitabnya. Nah, apa yang kita bahas di pertemuan sore hari ini adalah menguatkan kaidah yang sudah kita pelajari, yaitu mubtada dan khabar. Ya, kalimat pemberitahuan. Atau kita menyebutnya adalah kalimat yang menerangkan dan yang diterangkan. Ya. Dan kalimat ini adalah kalimat dasar yang nanti akan menjadi cabang-cabang atau variasi atau jenis-jenis yang nanti semakin berkembang sesuai dengan tingkatan ummahat di kelas A. Kita tahu bahwa mubtada khabar adalah kalimat pemberitahuan yang sering kita dengar. Seperti pada kalimat al-mudarrisu jadidun. Artinya apa ummahat? Al-mudarrisu jadidun. Ada yang tahu? Ya. Butuh Murid kosakata. baru. Ya, Ibu Pipin? Murid baru. Mudaris. Mudaris. Mudaris lupa jadi. Guru. Guru Yang baru. ngajarin murid. Nah, guru. Guru baru. Sahih. Ya. Syukron Ibu Hanifah. Nah, menambahkan. Ya, guru ini baru. Memberitahukan, menginformasikan, memberitakan bahwa ada seorang guru baru. Ya. Dengan kaidah mudaris, kita lihat urutannya paling atas mubtada. Jadidun, urutan paling atas adalah khabar. Ya. Ini mengabarkan, ya, ini yang menerangkan bahwa guru, ya, ada apa dengan guru? Guru ini adalah baru. Ya. Dan ini adalah kita harus meninjau mubtada khobar itu berdasarkan gendernya. Karena gendernya adalah laki-laki, maka disebut mudzakkar. Apabila mubtada'nya mudzakkar, laki-laki, dengan kaidah yang segala macam kita sudah pernah pelajari. Ya, kalau ada gendernya laki-laki, ya kita tahu bahwa jenis kelaminnya laki-laki atau karena susunannya laki-laki. Ya, mudzakkar, maka otomatis khobarnya harus mudzakkar. Mudzakkar. Ya. Dengan kaidah al-mudarrisu jadidun. Jadidun adalah sifat pada mudzakkar. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita beranjak kepada kalimat berikutnya. Al-mudarrisatu. Jelas ada tak marbutah di sini. Kalau ada tak marbutahnya berarti dia gendernya perempuan. Mudarrisatu artinya apa, ummahat? Guru perempuan. Guru perempuan. Sahih. Guru perempuan. Ya. Kalau kita sudah tahu itu adalah guru perempuan, maka ini menjadi mubtada. Khobarnya harus mu'annas. Mubtadanya mu'annas, khobarnya harus mu'annas. Maka otomatis ya setelah al-mudarrisatu dia wajib bermu'annas. Jadidun menjadi jadidatun. Ya, guru perempuan ini baru. Ya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah.
Dia harus jelas mudzakkar, mudzakkar semua, muannats, muannats. Ditinjau dari mubtada'nya. Ya. Oke. Sekarang kita coba latihan ya, ummahat. Pada bagian 3 di halaman 37. Iqra'il mithala wa qawwin jumalan ala girarihi. Perintahnya adalah bacalah contoh wa qawwin dan pasangkan. Nah, ini bahasa sudah dibahasa Indonesiakan ya, kawin ya. Saya nikahkan dan kawinnya. Kawinkan. Nah, kawin itu sudah menjadi bahasa Indonesia, bahasa baku ya. Apa arti kawin? Apa artinya nikah? Ya, tentu apa perbedaannya? Tentu jelas berbeda ya, ummahat. Ya. Kalau kawin belum tentu menikah ya. Ya. Kalau sudah menikah, pastikah sudah kawin. Nah, jadi kawin itu berpasangan ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya pasangkan, kawin, pasangkan. Ya, kalimat-kalimat di titik-titik berikut ini. Ya, contoh Muhammadun Thalibun. Apa artinya Muhammadun Thalibun, ummahat? Muhammad penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, seorang pelajar ya. Dirubah menjadi Aminah mubtada'nya. Menjadi khobarnya menjadi apa? Aminatu tholibatun. Tholibatun, bukan tolibatun. Tholibatun. Ya, ada tak marbutah menunjukkan bahwa khobar mengikuti mubtada'nya. Jika mubtada'nya muannats, maka khobarnya juga muannats. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Sekarang kita coba latihan ummahat. Apabila ada kosakata baru mohon dicatat. Apabila ada yang lupa dengan kosakata yang sudah dipelajari, mohon dimurajaah, diulang-ulang. Kita coba rakam isnan secara bersama-sama ummahat. Yang menyimak dimatikan saja mic-nya, yang tidak menyimak dinyalakan semuanya. Ya. Baik, rakam isnan silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Hamidun Tabibun. Jadi Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Tobibatun. Iya. Baik, perhatikan ummahat pada nama Fatimah. Ya. Kita sudah pernah belajar ada nama-nama yang tidak boleh bertanwin. Dia tidak dibaca Fatimatun. Dibaca Fatimatu. Ya. Nah, diantaranya ada nama Fatimah. Aminah juga sama, coba lihat ummahat. Aminah ada tanwinnya enggak? Tidak ada. Itu mempengaruhi ummahat. Ujungnya. Ya. Kalau di kelas lain kita bahas ujung. Ya. Ujung apa? Huruf terakhir harokatnya apa? Itu mempengaruhi. Merubah arti, mempengaruhi, dan menjadi patokan ya dalam sebuah kalimat. Fatimatu Tobibatun. Nah, apa artinya Tobibatun, ummahat? Seorang tabib ya. Seorang tabib. Fatimah seorang tabib. Dokter. Dokter atau tabib? Tabib. Dokter. Dokter apa dokter? Dokter. Ya, kalau di julukan biasanya kalau digelar D-nya kecil ya. R. Jangan sampai salah bacanya ya. Nah, berikutnya rakam salasah. Huwa, silakan dibaca sama-sama. Huwa muslimatun. Ya muslimatun, masya Allah. Ya muslimatun. Ya. Artinya seorang muslimah. Iya. Nah, perhatikan ummahat di sini. Huwa dan hiya adalah bagian dari dhamir kata ganti.
Ya. Ya, kita sudah pernah share ya kalau tidak salah huwa huma hum, hiya Ya. huma hunna, anta antuma antum, anti antuma Bismillah. antunna, ana nahnu. Mohon ditulis, kalau Ya. tidak ada dibaca catatannya, kalau bisa dihafal dihafal, kalau tidak dihafal nggak apa-apa. Yang Bagus. penting sudah tahu tata letaknya huwa huma hum. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti ketika ummahat belajar kata kerja. Ya, kata kerja tuh ummahat harus pelajari. Untuk huwa kata kerjanya apa, untuk hiya kata kerjanya apa, berbeda itu. Ya, untuk dua orang, untuk banyak, untuk laki-laki, untuk perempuan, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, ya kan? Semua ada di dalam kata kerja. Minimal huwa huma hum itu mengerti tata letaknya. Fahimtunna insyaallah? Kalau Ustaz, tanya. Insyaallah. Baik. Berikutnya, rakam arba'ah. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Al-babu mulakun. Menjadi an-nafidatu Mulakun. mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fikunna. Al-babu muglakun. Nah, artinya pintu muglak. Apa muglak? Ada yang ingat? Tertutup. Tutup. Sahih. Masya Allah. Pintu tertutup. Nah, pada kalimat berikutnya an-nafidatu. An-nafidatu mungkin kata baru di buku. Artinya adalah jendela. jendela. Ya, muglaqatun. Nah, tinggal ditambahkan tak marbutah. Jadi beda tuh jendela tertutup dengan pintu terbuka. Pintu tertutup ya. Kata tertutupnya berbeda untuk muzakkar, untuk muannats. Ada tambahan tak marbutah begitu. Ya, kita lanjutkan rakam hamsah. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Al-mindilu wasifun. Iya. Jadi al-yadu wasihatun. wasikhatun. Kha ya, pakai kha. Ya. Ya. Yadu. Artinya al-mindilu wasihun. Sapu tangan Tangan itu wasih. Bersih. Sapu tangan kotor. Lawannya bersih, kotor. Sahih. Masya Allah. Ya. Dirubah menjadi al-yadu wasikhatun. Al-yadu apa? Tangan. Tangan. Wasikhatun, kotor. Nah, loh. Al-yadu tidak ada tak marbutah. Kenapa dia jadi muannats? Ada yang tahu? Karena dia anggota tubuh yang berpasangan. Ya, anggota tubuh yang berpasangan. Masya Allah, mumtaz. Ya. Alhamdulillah. Ahsantunna jami'an al-yadu wasikhatun, karena berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan. Ya, artinya anggota tubuh yang berpasangan semuanya muannats. Nah, ya. Berikutnya, rakam sitta. Dibaca sama-sama ummahat. Wahid, itsnan, salasa. Ya. Asyayu. Asyayu. Itu salah ya, ada titiknya. Oh. Titik 2 di bawahnya. Asyayu. Asyayu harun. Asyayu harun. Menjadi haratun. Masya Allah. Haratun. Ya. Asyayu harun artinya syai, artinya teh. Teh ini panas. Ya, teh. Semua orang suka teh, bahkan orang Arab ya, ada namanya teh. Kesukaannya orang Arab itu syahi. Ya, bahasa pasarannya namanya syahi.
Kalau bahasa bakunya syayu, ya. Itu biasa kalau sore hari sambil baca Quran, ya, ngeteh gitu ya. Nah, itu kebiasaannya orang Arab, ya. Dirubah harun panas menjadi al-qahwatu harratun. Apa artinya qahwah? Kopi. Nah, yang ngomong pertama biasanya pecinta ya, pecinta kopi ya. Asyrabul qahwah. Asyrabul qahwah ya. Orang Arab bahasa amiyahnya biasanya gahwa, pakai Qahwah. ko itu jadi ga. Biasanya kalau kayak bahasa kita kan kayak ane, ente gitu ya. Gitu seperti itu bahasa Arab, ada bahasa amiyah, bahasa pasaran. Ya, gahwa. Ya, gahwa adeni namanya. Biasa orang Arab itu suka kopi Aden namanya. Kopi Aden tuh kopi asal Hadramaut ya. Biasanya dari Yaman ya. Campur rempah-rempah ya, dan rasanya ladzizun jiddan ya. Ya, bagi pecinta kopi ya. Naam ya. Gahwa atau fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Berikutnya rakam sab'ah ya, sama-sama ya. Wahid itsnan salasah. Ba'idun, Masya Allah. Menjadi al-madrasatu ba'idatun. Naam, sahih. Al-masjidu ba'idun. Masjid ba'id. Ma makna ba'id? Ummahat. Jauh. Kok dekat? Bilang dekat. Jauh, qorib. Jauh. Karena mungkin yang ngomong dekat nih rumahnya dekat masjid. Iya Ustaz. Masya Allah. Enak mana? Rumah dekat masjid apa rumah jauh masjid, Ummahat? Dekat. Dekat pahalanya sedikit dong. Muter. Tinggal muter Ustaz. Mau muter dulu ya. Iya. Masya Allah, cerdas juga ya, muter-muter dulu ya. Iya. Tapi enggak juga sih. Iya. Jadi jauh dekat itu relatif. Iya. Relatif. Tergantung kepada innamal a'malu bin niyat. Tergantung kepada niat kita. Kadang-kala yang jauh semangat, yang dekat malas gitu ya. Iya, terlambat gitu ya. Nah, Seringnya begitu Ustaz ya. oh iya, bisa jadi gitu ya. Ya. Al-madrasah ba'idatun. Nah, sekolah jauh. Ya, al-madrasah ba'idatun. Ya, jadi ada tak marbutohnya. Ba'idun jadi ba'idatun. Rakam samaniyah, lanjut. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, salasa. At-talibu Maridun. Ya, maridun. Sahih. Menjadi Maridun. at-talibatu apa? Maridun. Ya. Artinya at-talibu marid. murid yang sakit. Sakit. Murid laki-laki dong. Iya, murid laki-laki Iya. sakit. Ya. Murid laki-laki sakit. Ya, sahih. Jadi marid itu artinya sakit ya. Bukan murid ya, Ustaz. Apa? Apa? Bukan merit. Enggak, Ustaz, bukan merit. Oh iya. Oh, merit gitu ya. Bisa jadi kan mabuk asmara kan ya, merit ya. Sakit juga ya. Bisa jadi ya. Tapi itu cocokologi mungkin ya, harus ditinjau lagi. Iya. Itu buat pendapat sendiri aja. Oh iya, baik. Bisa jadi ya. Nah, at-talibatu maridotun. Sahih. At-talibatu maridotun. Jadi pelajar perempuan sakit ya. Baik. Sakit apa yang paling sakit, Umar? Sakit hati.
Oh, sakit hati ya, bukan sakit Siapa tuh gigi. ya? Al-Hasad. Iya, baik. Bisa jadi ya, bisa jadi. Ya, karena penyakit-penyakit hati ini yang paling banyak ditulis oleh para ulama Iya, Ustaz. dibandingkan tibun nabawi ya, penyakit fisik ya. Ternyata eh, penyakit-penyakit batin ini yang lebih bahaya dan lebih banyak. Ya, betul, penyakit hati yang lebih berat. Bukan sakit hati karena sesuatu, tapi sakit hati ya Penyakit karena hati. penyakit-penyakit ya. Nah, berikutnya rakam tis'ah. Silakan dibaca sama-sama Ummahat Wahid Isnan Salasa. Sari Al-Hisanu al-hasanu sari'un. Hasanu. Al-hisanu Sari' Sari'un. sari'un. Menjadi as-sayyaratu As-sayyaratu sari sari'atun. sari'atun. As- Artinya al-hisanu sari'un. Kuda. Oh ya, kuda ya. Al-hasanu sari Ya. apa? Sari'un, cepat. Ya, Sari'u. Wasari'u ya wasari'u. ya. Kuda cepat. Ya, kudanya Segera. cepat. Udah cepat, mobil cepat. Mobil ini Cepat. cepat. Jadi Ya. itu ya Ustaz. Apa? Ali Imran itu wasari'u ya Ustaz ya. Bersegeralah. Wasari'u, betul. Wasari'u, bersegera. Bercepatlah gitu ya. Bersegera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegera Ya. menuju ampunan. Ampun. Ya. Karena kita tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita. Kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala. Sahih ya. Nah, Al-Hisan juga ada dalam Al-Qur'an, surah Al-Imran juga. Ya. Ya, dalam ayat zuyyina linnas ya, hubbus syahwat, di mana manusia itu dihiasi dengan hawa nafsunya. Ya. Dari apa? Dari minan nisa, dari para wanita, ya, dari banin, dari anak-anak, ya. Wal qanatiril muqantarati, harta perbendaharaan. Lalu ada wal khailal musawwamah. Ya, karena hison itu sinonimnya banyak, diantaranya adalah khail. Khail itu artinya kuda juga. Khail musawwamah, kuda pacu. Maksudnya apa? Kendaraan. Ya, kalau zaman dulu kan kendaraan yang paling bagus kuda pacu. Kalau zaman sekarang kuda itu bisa menjadi fitnah. Kendaraan. Ya, beli kendaraan, ya, dielus-elus, dimandiin gitu ya. Sawer, Sampai Ustaz. melalaikan. Disawer. Ya, disawer, ya. Harta perbendaharaan, perhiasan, ya, Ada gitu dielus-elus sawer ya. perhiasannya. Iya. Dijaga, dirawat, ya, dipajang, dipamer, kan gitu ya biasanya. Iya, nggak dipakai. Jadi koleksi. Jadi koleksi gitu ya. Padahal ada pertanggungjawabannya tuh di situ. Ya, itu jatuhnya Beli gimana? tas nggak Itu jadi dipakai, ada pertanggungjawabannya. Ya, kenapa nggak dipakai? Ya, perhiasan itu dipakai untuk apa? Untuk bertemu dan berelok kepada suami. Bukannya di rumah bau bawang, di luar rumah, Masya Allah. Masya. Jangan sampai di rumah ke Arab-Araban, di luar ke Barat-Baratan. Wah, bahaya. Astaga. Harusnya kan suami pulang ke rumah, wah, sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi, Masya Allah. Tempel perhiasan semuanya, cincin, gelang, dan lain sebagainya. Kan harusnya Kalau begitu dibilang ya. ntar Ustaz. Hah? Mana gitu ya. Karena nggak biasa ya Ustaz. Iya. Karena mindset kita nih yang sudah salah. Ketika ada acara kondangan di luar, wah, Masya Allah. Itu apa namanya, bedak tebalnya luar biasa gitu ya. Harusnya kan berdandan itu kepada siapa? Suami, bukan kepada
di luar sana gitu. Nah, ini kesalahpahaman ya. Paham tunan insyaallah. Baik, Ustaz. Insyaallah. Baik, berikutnya rakam asyarah. Kita percepat. Lihat ya kalimatnya wahid isnan salasah. Al-qamar Jamilun. Menjadi Jamilatun. asyamsu jamilatun. Mumtaz, masya Allah. Apa artinya al-qamaru jamilun? Bulan itu indah. Bulan itu Iya, indah. bulan Bulan itu ini indah. Cantik. Iya. Asyamsu jamilatun menjadi artinya Matahari Indah juga. itu indah ya. Perhatikan nama matahari, dia bagian dari muannas, penghususan. Ada beberapa ya, di antaranya matahari, terus ada kidrun ya, yang kemarin kita sempat bahas ya. Matahari itu muannas ya. Nah, maka dari itulah ya jelas berbeda antara al-qamar dengan asyams ya. Dan menariknya di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, syams itu cuma satu dalam bentuk tunggal, menunjukkan bahwa ilmu sains itu masuk dengan saling berhubungan korelasinya dengan ilmu sains. Matahari itu memang cuma ada satu di seluruh alam semesta. Ya, ini kita harus pelajari juga nih. Ya, dalam ayat Allah berfirman khalaqallahu ya, di dalamnya adalah asyamsa wal qamara wan nujuma wal bihara ya, dan juga wal arda ya was samawat. Ya, artinya Allah menciptakan matahari jumlahnya satu. Bulan juga cuma satu jumlahnya. Karena memang tidak ada bulan yang lain kecuali bulan yang ada di bumi. Ya. Lalu yang berikutnya ada bintang-bintang dijelaskan dalam bentuk jamak, menunjukkan banyak bintang. Jadi yang ada di langit malam hari terang benderang bercahaya itu namanya bintang. Ya, bintang itu memang jumlahnya banyak, tapi bulan hanya satu. Ya, bihar lautan-lautan itu jumlahnya banyak. Ya, dan bumi itu di dalam Al-Quran cuma satu. Jadi nggak ada 7 bumi, 8 bumi, atau bumi yang lain, nggak ada. Jadi bumi yang bisa kita hidup di dalamnya itu hanya di bumi dan hanya satu. Itu menunjukkan, kata para ulama, tidak ada yang bisa hidup selain di bumi. Gimana dengan Badan Antariksa Nasional, katanya dia naik roket sampai ke apa namanya Mars. Sampai saat ini belum ada yang bisa. Yang bisa hanya robot, manusia tidak. Ya. Lalu ke tempat satelit. Nah, satelit itu masih di bagian bumi. Hanya nol gravitasi. Ini harus diperhatikan nih, Umahat. Harus dijelaskan. Ya, itu bagian dari lapisan bumi juga. Apa yang terjadi kalau satelit itu tidak mengorbit bumi, maka dia akan akan keluar ya pada orbitnya dan ke tempat ruang hampa, ya tidak jelas ke arah mana. Ya itu yang harus dipahami. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Jadi korelasinya sangat jelas ya, dan pembahasan bahasa Arab ini menarik sekali. Oh, bumi cuma satu ternyata. Matahari cuma satu dalam bahasa Arab. Bulan cuma satu. Ya. Bagaimana dengan planet-planet? Oh, planet-planet namanya kawakib. Ya, ada di dalam surah Yusuf ya kalau tidak salah. Ya, mimpi ketika Nabi Yusuf bermimpi. Ya, ada ahada asyara kaukaba. Ada 11 planet. Tapi di terjemahan itu gugusan bintang. Nah, gugusan bintang itu artinya adalah planet. Ada 11 planet, ya, wasyamsa wal qamara, ada matahari, bulan, ya. Mereka semua bersujud kepadaku, kata Nabi Yusuf alaihissalam dalam mimpinya. Menunjukkan bahwa apa? Yang dimaksud dari kaukab dalam bahasa Arab adalah planet. Nah, kalau planet memang banyak, ada 11, tapi yang dihuni hanya satu, namanya Arb, yaitu
bumi. Sampai segitunya kita bisa memahami secara bahasa kalau kita pelajari bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya, insyaallah. Baik. Berikutnya terakhir nih Ummahat. Ya, kalau terakhir harus kompak ya. Biasanya kalau perempuan tuh kompak bacanya. Ya. Baik, kita baca sama-sama ya Ummahat. Wahid itnan salasa. Abu Jalisatun. Menjadi Jali. jalisatun. Masya Allah. Al-ummu jalisatun. Ya, al-abu jalisun apa artinya al-abu jalisun? Ayah, bapak Iya, dalam kondisi duduk ya, ayah duduk. Al-ummu jalisatun, ibu duduk. Ya, sahih. Mana yang lebih didahulukan, ibu apa ayah? Ibu. Ibu. Mana yang harus didahulukan, suami atau anak? suami. Suami. Mana yang harus didahulukan, suami apa ibu? Suami. Orang wanita. Perempuan. Kalau untuk wanita, suami. Iya, untuk ummahat kan ibu-ibu ya. Iya. Enggak juga. Kan yang ditanyakan kan ummahat ya. Nah, kan prioritasnya berarti suami. Iya. Ya. Tapi berapa banyak wanita yang tidak memahami hal tersebut. Nah, ini harus menjadi pelajaran, menjadi ibroh buat ummahat kepada saudara-saudaranya, kepada mengingatkan untuk saling mengingatkan. Fahim tunna insyaallah? Fahimna Amin. insyaallah. Insyaallah. Taib, ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke bagian 4? Ya. Untuk pertanyaan bebas nanti ya, kita selesaikan dulu ini sedikit. Ustaz, Ya. mau tanya. Oh iya, boleh. Kalau misalkan itu yang apa? Matahari kan satu, berarti dia masuk mu'anas gitu. Kalau yang satu masuk mu'anas. Enggak, tidak ada kaitannya dengan yang jumlahnya 1, 2, 3. Karena bulan juga cuma 1. Nah, ini maksudnya yang tadi dijelaskan, kenapa di dalam Al-Quran itu matahari jumlahnya 1. Karena memang bukti konkretnya di alam semesta ini matahari cuma 1, gitu maksudnya. Oh, tapi berarti bisa ya Ustadz, Asyamsu Jamil, itu juga bisa ya? Asyamsu jamilatun. Jamil. Oh, tetap Jamilatun, nggak boleh Iya. Jamil. Tidak boleh. Karena Oh. dia mu'annas. Oh, iya. Ya. Ya. Baik. Ada lagi? Tanyakan. Nanti kalau menjelaskan akar kata dari syams itu panjang. Karena memang matahari itu dari zaman dahulu ya dikultuskan menjadi Tuhan kan ya. Ya. Dari zaman Firaun Mesir ya, mereka juga menyembah ya matahari. Sampai sekarang kan yang disebut dengan agama Shinto ya, di Jepang pun ya, bayangkan Jepang itu kan jauh ya dari Mesir. Tapi dia menyembah matahari. Ya, Persia itu juga menyembah matahari juga sebagiannya. Dewa matahari, ya, dewa Ra ya di Mesir. Di Saudi dulu pun demikian. Ya, sampai Nabi Ibrahim juga kan mencari ya. Mencari Tuhannya, dia lihat matahari, dia sembah-sembah, ternyata tuh hilang. Tuhannya hilang di malam hari. Disembah bulan, ya bulannya hilang di pagi hari. Ya. Nah, itu memang ada asbabnya, ada sebab-sebabnya. Ya, kenapa dia mu'annas syams, sedangkan qamar mudzakkar. Ya. Dan keyakinan-keyakinan bagian dari khurafat ini banyak sekali ya, baik itu matahari maupun bulan. Kalau ada bulan purnama nanti begini-begini ya. Kalau ada matahari gerhana matahari nanti begini-begini ya. Nah, bahkan Nabi melarang hal tersebut seperti itu. Fahim tuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita lanjutkan sedikit ummahat ya. Sahihil jumal al-atiyah. Benarkan kalimat-kalimat berikut ini. Jadi ini kalimat salah yang ummahat harus
rubah, yang harus benarkan, yang harus direvisi dan koreksi itu adalah katanya. Katanya dijadikan muannats atau katanya dijadikan mudzakkar. Ya, contoh ya nomor 1 Ana berikan contoh. Ada kalimat hakibatu man hadza, artinya tas siapa ini? Ya tentu hakibah kan muannats ya. Harusnya hadza itu menjadi hadhihi, harusnya hadhihi. Ya, jadi yang betul hakibatu man hadhihi, tas siapa ini kembali kepada si tas. Karena tas itu ada tak marbutohnya, muannats, maka kata tunjuknya bukan hadza tapi hadhihi. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Yang itu kalimat awalnya nggak bisa diganti yang hakibatunnya itu Ustadz. Oh, bisa saja, tapi terlalu jauh pergantiannya. Oh gitu. Iya. Jadi hajanya yang diganti ya? Hadzanya diganti. Kalau hakibatunya diganti jadi kitabu man hadza, oh boleh. Tapi kalau hakibun man hadza nggak boleh karena hakibun tidak ada adanya hakibatun. Iya hakib. Nggak ada hakibun. Ya. Nah, kita coba ya nomor 2 ya, sama-sama ummahat. Langsung jawabannya aja. Ya, rakam isnan al-ghurfatu maftuhun. Maka bacaan yang sahih, kalimat yang sahih apa? Al-ghurfatu Masya Allah, al-ghurfatu maftuhatun. Ya, ternyata di luar prediksi ya, semua bisa menjawab, Masya Allah. Ya, karena di kelas lain ada yang belum bisa. Ya, ini luar biasa. Ya, baik, kita coba rakam salasa. Hadza sayyaratut tabibi. Nah, sekarang sama-sama ya. Wahid itsnan salasa. Tabibi. Karena kan mudhafun ilaih. Oh iya, Milikan. Hadhihi sayyaratut tabibi. Habibi. Sayyaratut tabibi. Ya. Udah biasa kalau sayyaratut tabibi, yang nggak biasa sayyaratul mudarrisi. Nah, baik. Kita lanjutkan. Rakam 4. Hadhihi miftahus sayyarati. Maka kita koreksi sama-sama ya. Wahid itsnan salasa. Iya, hadza miftahus sayyarati. Sayyarati. Oh iya, kan mudhofun ilaih. Kepemilikan. Coba kalau kita artikan. Hadhihi ini, ya. Ya, Miftah. Apa arti miftah? kunci. Kunci. As-sayyarati, kunci milik mobil. Maksudnya kuncinya si mobil. Berarti hadza miftahus sayyarati. Kepemilikan. Bagaimana rumus kepemilikan? Bisa dibaca-baca lagi tuh halaman sebelumnya. Catatannya dibuka seperti apa kaidahnya, ya. Baik. Ya. Ini kunci mobil. Naam. Ya. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah. Iya. Kalau sekarang nggak pakai kunci ya sekarang ummahat ya, mobil zaman sekarang ya. Dari jauh, Ustaz. Dari jauh tinggal buka sendiri gitu ya, Masya Allah. Ya, ada yang pakai kartu bahkan, Masya Allah. Iya, kayak ini ya, mau ngambil uang ya pakai kartu ya. Baik, kita lanjutkan. Rakam Hamzah, silakan dibaca sama-sama. Di sini saya baca dulu ya. Ainal baqaratu. Nah, huwa fisyari'i. Dirubah. Yang mana yang dirubah? Silakan ummahat baca sama-sama. Wahid itsnan salasa. Iya. Ainal hiya fisyari'i. Syari'i. Bukan sayyarah, syari'i. Hiya fisyari'i. Oh, hiya fisyari. Syari'. Ainal baqaratu hiya fisyari'i, yang sahih ya. Di mana sapi betina? Namanya saja sapi betina. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah kan gitu ya, ada tak marbutohnya. Iya. Maka kata gantinya bukan huwa tapi hi. Ya. Dia fi syari'i. Di mana syari'? Apa arti syari'? Kata baru nih.
Syari' itu artinya adalah jalan besar, jalan utama. Iya, jalan utama, jalan besar. Makanya Ummahat pernah belajar kan istilah syariat. Nah, Syariat. syariat itu dari kata ini Ummahat, syari', syara'a. Syariat itu artinya jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kan para nabi ada banyak nih, jalannya beda-beda, tapi tujuannya sama. Ya. Nabi Musa puasa 40 hari. Nabi Isa, Nabi Daud puasa sunnahnya ya ganti-gantian. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa. Nah, beda kan? Beda-beda. Syariatnya beda-beda. Sholatnya Nabi Musa berbeda. Puasanya Nabi Musa 24 jam beda dengan kita. Ya. Caranya beda. Nggak apa-apa. Caranya berbeda. Tapi tujuannya sama. Ya, disebut dengan syariat. Syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti itu yang berlaku hanya itu masalahnya. Ya, boleh nggak kita mengikuti syariat Nabi Isa? Tidak. Hah? Tidak boleh di zaman ini. Nabi Isa boleh nggak? Boleh. Zamannya enggak, Ustaz. Iya, di zamannya saja gitu ya. Nah, itu pernah terjadi ya di zaman Nabi Muhammad ya, ada namanya sahabat Umar bin Khattab. Lihat lembaran-lembaran Taurat ya, penasaran. Karena kan banyak misteri itu di lembaran Taurat itu ya. Akhirnya apa? Nabi Muhammad itu menegur, "Ya Ibn Khattab, wahai anak Khattab." Ya, yaitu kembali kepada Umar bin Khattab. Ya, apa yang kau lakukan di situ? Ya, saya membaca kitab Taurat. Lalu Nabi mengatakan, kalau seandainya Musa hidup saat ini, maka dia harus mengikutiku. Artinya sudah tidak berlaku itu hukum Taurat yang ada di dalam Taurat itu udah nggak ada. Hanya sebuah kisah aja, kisah-kisah dulu buat pelajaran lah buat kita. Ya, kisah-kisah dahulu pelajaran buat kita. Syariatnya udah nggak ada. Sudah nggak bisa dilakukan. Jadi pecinta Nabi Musa harus mengikuti Nabi Muhammad. Pecinta Nabi Isa yang ngaku cinta mati dengan Yesus itu harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Paham tunan insyaallah? Insyaallah. Ada yang ditanyakan Ummahat? Silakan. Kita buka sesi tanya jawab. Ya, di pembahasannya atau di pembahasan yang sebelumnya ya. Mungkin ada yang masih ada pertanyaan yang mengganjal, silakan ditanya. Ya, kita mencoba menjadikan suasana bahasa Arab itu menyenangkan ya Umar. Kalau belajar bahasa Arab itu kalau tidak menyenangkan maka akan menjadi beban. Ya, susah. Ya, harus ngapalin ini, harus ngapalin itu, ya. Harus mengikuti kaidah ini, kaidah itu, ya. Jadi kita buat suasana yang lebih tenang, lebih nyaman dan menyenangkan. Ada yang ditanyakan mungkin Umar? Silakan. Boleh tanya di luar ini nggak Ustadz, konteks nggak? Ya, boleh, silakan. Ini ya terkait yang sedang viral itu Ustadz, pembulian gitu, terutama di kalangan pondok pesantren gitu. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap hal tersebut gitu sebagai pendidik gitu ya, Ustadz, mohon pencerahannya. Ya, baik. Karena kita ada bahasa Arabnya gitu ya. Pembulian, apa bahasa Arabnya, Mas? Sambil belajar dikit-dikit, nempel-nempel gitu ya. Kayak bunglon kita nempel-nempel ya. Yang Ummahat tanyakan, istihza namanya. Ya. Istihzaun. Artinya penghinaan, pembulian, waduh, mencela, kan gitu ya. Ya. Istihza itu sudah jelas, ada ayatnya. Ya. Kisahnya menarik ya ayat itu, ya. Tapi bocoran halusnya adalah sahabat juga pernah membuli Ummahat.
Ya, jadi pembulian-pembulian itu sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi ya. Bahkan sekelas sahabat yang paling beriman saja yang dekat dengan Nabi pernah mencela atau ya ngeledek lah, ngejailin orang lah gitu ya. Tapi dengan penistaan gitu ya, penistaan agama lebih parah lagi. Ya kalau pembulian, wah ini wajahnya, oh si bapaknya itu ya, ya biasanya kan anak-anak begitu ya, ya. Oh itu bapaknya itu ya yang kakinya nggak ada, oh yang ini yang itu ya, atau lihat dari pembulian fisik dan lain sebagainya. Ya, terlarang, sesuatu yang terlarang ketika dilakukan masuk ke dalam perkara dosa. Hanya saja masyarakat kita atau anak-anak kita, Gen Z sekarang, tidak tahu yang namanya dosa. Apa dampaknya, apa bahayanya, apa hukumannya, gitu ya. Maka yang harus tanamkan pada diri seorang mukmin, ya, ini bukan hanya berlaku kepada anak-anak muda zaman sekarang. Kadang orang tua juga begitu, ya, di tukang sayur tuh biasanya. Betul ya, Ibu Hanifah ya? Itu Mungkin tuh Ustadz. itu tuh kayaknya sih itu ya. Nah, ih, itu tuh Gibah ada ya. gibah juga. Terus lihat, ih itu matanya nggak ada gitu ya. Oh itu begini gitu. Julid. Aduh, kurang lebih ya. Kurang lebih lah ya. Itu kok orang apa tatoan ya, perempuan kok ngerokok ya? Nah, gitu kan. Dalam itu kalau bicaranya apa? Ya negatif-negatif dan negatif. Ada juga yang positif juga tapi dianggap negatif yaitu ya kok tangannya ada jarinya ada 6 ya gitu ya. Ih bisa begitu dan lain sebagainya. Niatnya mungkin nggak buruk gitu ya, tapi menuju ke arah sana gitu ya. Jadinya ada unsur pembulian juga ya. Kekurangan orang lain ya ditunjukkan. Aibnya orang lain dikeluarkan. Sudah ditutup aibnya sama Allah ya. Ada yang melihat ya. Ada yang melihat lalu disuruh tutup ya. Tidak diberitahukan di informasi ya. Nah, itu terjadi karena apa? Karena kita tidak tahu sedang apa kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan. Oh, yang sedang kita lakukan itu pembulian. Apa sih pembulian itu? Oh, maksudnya kepada istihza, ya, mencela dong, ya. Kalau mencela fisik sama aja mencela Allah dong yang menciptakan. Biasanya kan anak-anak begitu ya, ya. Iya. Oh, iya bapaknya kan yang gendut itu ya. Oh, itu ibunya ya Allah, ibunya itu yang tinggal tulangnya aja gitu. Nah, Hmm. yang seperti itu bagian dari apa? Mencela Allah dan Rasulnya sama aja mencela kan? Ya, sama aja mencela Allah dan Rasulnya. Apa balasannya? Wah, luar biasa. Tidak menjaga lisan. Ya, lidah kita ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara spesifik ada di dalam neraka. Ya. Oh, dia nggak takut dengan neraka. Wah, berarti kan ada yang bermasalah di dalam keimanannya. Ya, ada yang bermasalah. Kenapa dia tidak takut dengan Sang Pencipta? Apa dia tidak kenal? Atau mungkin karena dia belum kenal. Tak kenal maka tak sayang. Sudahkah kita kenal dengan agama kita? Sudahkah kita kenal dengan Sang Pencipta langit dan bumi ini? Sudahkah kita mengenal peringatan yang diberikan apa saja? Ya, ancamannya apa saja? Ya, dan jangan sampai ketika nasi sudah menjadi bubur. Ketika nasi sudah menjadi bubur, apakah bisa bubur menjadi nasi? Ummahat, bisa nggak? Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa, kecuali pakai teknologi canggih ya mungkin ya. Nggak Nggak bisa bisa. biaya. Belum Ya, ada Ustadz. belum ada. Ya. Dan penyesalan datangnya kapan? Terakhir. Belakangan. Terakhir. Ya, belakangan. Kalau awalan namanya pendaftaran, kan begitu ya. Ya. Ketika penyesalan berakhir, dan penyesalan itu menjadi-jadi, ya, yang repot tuh penyesalan di mana? Di yaumil akhir. Karena tidak bisa ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ya, itu yang repot. Ya, jadi kalau ditanya pembulian ya tidak dibenarkan. Lalu apa yang harus dilakukan? Ditindak dengan tegas, tapi dalam
aturan-aturan agama, dijelaskan secara agama, bukan secara moral, adab, akhlak. Adab, akhlak kan bagian dari agama, bagian dari tauhid, ya. Ya, maka sungguh omong kosong kalau ada yang namanya orang non-muslim adabnya baik gitu ya. Nah, terus kalau ditanya, oh buktinya ada kok, ada orang non-muslim adabnya baik ya. Adab baik itu dibangun atas dasar apa? Kalau kita kan jelas atas dasar keimanan kepada Allah, karena kita takut kepada Allah. Kita berbuat baik karena apa? Karena takut kepada Allah dan berharap mendapatkan pahala. Ya, kalau non-muslim berharap apa? Berharap yang di tiang salib itu menolongnya. Ya. Maka ini jangan sampai kita salah paham juga. Wah, enakan sekolah di non-muslim ya, di di sekolah-sekolah non-muslim ya, karena ada ya beberapa orang-orang yang sekolah di non-muslim adabnya baik, ya, nggak ada pembulian. Kalau di negeri-negeri banyak pembulian, apalagi di pesantren tuh, waduh, dan lain sebagainya. Nah, itu sentimen-sentimen negatif yang harus diluruskan. Paham tuh, insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Baik. Ini mungkin dulu yang bisa disampaikan, dan untuk hari ini tugasnya ya adalah mencari ya satu kosakata ya yang namanya ya, ada di dalam kosakata di halaman 37 ya. Di halaman 37 Ummahat bisa memilih ya kosakata apa saja, satu saja. Cari di dalam Al-Qur'an. Ya, halaman 37. Ya. Contoh misalkan Al-Qamar. Nah, Al-Qamar kan ada tuh dalam Al-Qur'an ya. Asy-Syams misalkan. Ya. Ya, baik Ustaz. Jangan disebutkan. Nah, jadi disebutkan nggak boleh ditulis ya. Wasyamsi waduhaha nggak boleh nih karena sudah disebutkan. Baik Ustaz. Muslimun misalkan. Muslimatun ada kok dalam Al-Qur'an. Satu Ya. contoh aja Ustadz ya. Satu saja ayatnya disebutkan. Ya, maridun Baik, ada Ustaz. juga marid. Ya. Dan lain Nanti sebagainya. itu. Baik. Iya, baik. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita. Dan apabila sidang isbat menunjukkan bahwa hari Senin puasa, ya ini berarti kita mulai di hari Rabu. Baik Ustaz. Pagi ya Ustaz ya. Rabu pagi, insya Allah. Baik. Tapi Baik. kalau seandainya hari Selasa, maka hari Seninnya nanti kita lihat ya kondisinya. Kalau memang persiapan Ummahat untuk sholat tarawih dan lain sebagainya, ya maka kita di hari Rabu ya Baik berjamaah. Ustaz. Nah, mungkin ini Baik. yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.